Pernah nggak sih lu coba belajar 3D? Kayak buka YouTube, cari tutorial Blender, terus tontonin deh videonya satu-satu di sana. Mungkin biar bisa bikin animasi, produk, atau bahkan game. Tapi ujung-ujungnya cuma bisa bikin donat. Abis itu lu bingung mau ngapain, atau lu nggak tahu apa itu 3D sebenarnya. Tenang aja anak muda. Di video ini gue bakal jelasin apa itu 3D, role apa aja yang ada di dalamnya, sampai alur belajar dan referensi belajarnya. Biar lo nggak cuma jago donat doang, tapi ngerti arah yang mau lo ambil. Semoga video ini jadi awalan lo buat masuk dunia 3D. Let's go! Oke, sebelum kita mulai, gue mau ngucapin terima kasih buat Alanimus, Abdil, dan DT Project yang udah nge-support gue di Saweria. Dan itu mendukung gue buat terus upload. Oke, kita lanjut. Sebelum mikirin shading, animasi, atau hal ribet lainnya, mending kita pahami dulu, apa itu 3D sebenarnya. Oke, simpelnya 3D adalah objek yang memiliki bentuk, ruang, dan bisa dilihat dari segala arah. Beda dari gambar 2D yang cuma datar, 3D memungkinkan lu untuk masuk ke dalam dunia digital. Oke, buat perbandingan, ini pembuatan anime 2D. Dan ini pembuatan anime 3D. Beda banget kan? Pembuatan 3D objek biasanya dibangun dari bentuk-bentuk yang dasar, kayak sphere, cube, atau silinder. Abis itu dimodifikasi jadi objek yang kompleks. Selain itu, di balik karya 3D juga ada banyak proses, kayak modeling, texturing, lighting, animasi, sampai rendering. Setiap proses punya peranan penting buat bikin hasil akhir yang maksimal. Dan satu lagi, setiap proses biasanya dikerjain sama artis atau divisi tertentu yang jago di bidangnya. Mau tahu jenis artis dan divisinya? Oke, langsung aja kita bahas. Oke guys, di dunia 3D itu ada banyak banget divisi dan tipe artis. Mereka kerjasama bareng buat bikin karya 3 dimensi, kayak film, animasi, atau game. Nah, setiap divisi itu punya skill set yang beda-beda. Ya, bisa dibilang divisi atau tipe artis ini kayak role di dunia 3D. Mungkin ada satu atau beberapa role yang belum cocok sama lu. Dan itu wajar. Beberapa role ini mungkin bakal masuk pipeline animasi atau game. Mungkin nextnya gue bakal bikin satu video yang jelasin pipeline. Tapi sekarang kita bakal fokus ke role yang mungkin cocok sama lo. Nah, di role yang pertama ini mungkin lo udah gak asing. 3D Generalist. Simpelnya, role ini tuh bisa semuanya. Dari modeling, animasi, lighting, sampai tekstur. Menurut gua ini cocok buat pemula yang pengen nyicipin semua aspek dari proses 3D. Karena dari sini lu bakal ngerti alurnya. Dari bentuk mentah sampai hasil akhir yang siap tayang. Banyak juga freelancer, content creator, sampai YouTuber 3D yang mulai dari sini. Ya, termasuk gue. Tapi ingat ya, walaupun 3D generalis ini bisa semuanya, belum tentu dia ahli dari semua bagian itu. Jadi ya cuman sekedar bisa aja. Oke, nextnya ada 3D modeler. Mungkin ini masih familiar ya. Tugasnya bikin bentuk 3 dimensi. Mulai dari karakter manusia, hewan, kendaraan, senjata, sampai bangunan futuristik. Semua model tadi bisa dibangun dari modeling. Nah, untuk kerjanya sendiri bakal fokus ke ngebangun bentuk 3D yang rapi, proporsional, dan siap dipakai buat keperluan lain, kayak animasi, game, atau 3D produk. Selain itu, modeler juga biasanya ngelakuin retopologi, biar mesh-nya rapi dan efisien. Jadi nggak asal modeling secara membabi buta. Selain modeler, ada juga sculptor. Mirip kayak modeler, tapi pendekatannya beda, lebih artistik. Bisa dibilang sculptor ini mirip seniman patung, tapi medianya digital. Mereka pakai teknik digital sculpting buat ngebentuk karakter atau objek yang kompleks dan detail banget. Kayak otot manusia, kerutan di wajah, sampai sisik naga. Fokusnya sendiri ada di bentuk dasar dan detail mikro yang ngebikin 3D objek ini kelihatan hidup dan realistis. By the way, sculpting juga biasanya ngelakuin retopologi, biar lebih ringan pas dipakai. Oke, next kita ngomongin lingkungan. Bukan soal Taman Mika Raja 4, tapi soal 3D environment. Nah, 3D environment adalah role yang ngebentuk tempat di mana cerita atau adegan terjadi. Role ini bukan sekedar bikin dunia yang realistis, tapi juga relevan sama ceritanya. Misalnya, kehancuran setelah perang,
suasana ceria pas pesta, sampai suasana horor di hutan. Di role ini lo bakal ngatur atmosfer, komposisi, pencahayaan, tekstur, dan tata letak elemen. Semuanya lo lakuin buat nyampein emosi dan cerita. Jadi role ini bukan sekedar bikin tempat yang keren, tapi juga tempat yang ngedukung ceritanya. Oke, ini adalah role yang cukup penting. Karena kalau nggak ada role ini, animasi yang lo lihat bakal kelihatan kayak gini. Ya, apalagi kalau bukan shader artist. Nah, kerjaannya bikin tekstur dan material untuk model, biar bisa mendukung peran atau cerita ke penonton. Untuk cara kerjanya, mereka ngatur warna, detail, kilap, hingga kesan kasar atau halus pada setiap objek 3D. Biasanya mereka kerja pakai teknik PBR atau Physical Based Rendering, dan juga mereka ngerti UV mapping, biar teksturnya nempel dengan rapih. Tapi kalau jago banget, mereka bisa pakai procedural atau texture paint. Nah, buat lo yang suka gambar atau mewarnai, mungkin lo cocok sama role ini. Nah, selanjutnya ada rigging artist. Buat lo yang belum tahu nih, role ini tuh berperan penting dalam dunia 3D animasi. Tugas mereka mempersiapkan model 3D agar bisa digerakin. Caranya mereka bikin sistem kendali atau tulang pada setiap persandian karakter atau objek. Nah, hasil riggingnya bakal memudahkan animator dalam menggerakkan model secara efisien. Secara umum ada dua jenis rigging. Yang pertama organik, untuk model yang membutuhkan gerakan dinamis atau fluid. Sedangkan yang kedua itu mechanical, buat objek yang kaku kayak robot atau mesin. Jadi nggak semua objek dapat treatment yang sama. Dan setelah objeknya di rigging, itu bakal dikasih ke animator buat dieksekusi. Nah, sekarang kita udah sampai role yang terakhir, animator. Animator itu sendiri adalah role yang ngegerakin sistem kendali atau rigging agar si karakternya terasa lebih hidup, sehingga karakternya bisa berjalan, melompat, atau berekspresi. Nah, buat lo yang pengen jadi animator, pastiin lo ngerti 12 prinsip animasi, karena ini bikin pergerakan karakternya lebih hidup. Ya, kecuali kalau lo mau mechanical ya. Oh iya, gue lupa ada satu role lagi nih, VFX artist. Gue nggak tahu ini harus di-spill apa enggak, soalnya ini advance-nya. Jadi role ini tuh bikin efek-efek keren kayak api, ledakan, sihir, air, dan semacamnya lah. Mereka bikinnya pakai simulasi fisika. Habis itu dikompositing dan disatuin ke dalam scene biar kelihatan natural. Nah, sebenarnya ada beberapa animasi yang pakai visual effect, tapi kebanyakan visual effect tuh dipakainya di film kayak Transformer, The Avenger, sampai Pirates of the Caribbean. Nah, kalau lo mau belajar VFX, lo harus siapin PC yang kuat banget, karena sepengalaman gue itu bakal berat di PC kentang. Nah, itu dia beberapa role di dunia 3D. Gak harus lo kuasain semuanya, yang penting lo tahu bagian mana yang cocok sama lo, dan lo bisa mulai explore dari situ. Kadang emang butuh waktu buat nemuin role yang pas, dan itu wajar banget. Intinya 3D itu luas dan semua role itu punya nilainya sendiri. Tapi kalau lo masih bingung, saran gue pribadi lo mulai sebagai 3D generalis dulu. Kenapa? Karena lo bisa nyobain semua proses dari modeling sampai render. Mungkin setelah itu lo bakal nemu bagian mana yang paling lo suka. Oke, setelah ngomongin role, saatnya kita ngomongin alur belajar. Buat lo yang masih bingung mau belajar di mana, gue udah siapin alur belajar yang aman atau umum, biar lo nggak kalang kabut pas lagi belajar. Gak cuman itu, gue juga ngasih referensi belajar biar lo lebih mudah lagi dalam belajar. Oke, pertama lo bisa belajar UI-nya dulu. Nah, untuk softwarenya gue bakal pilih Blender. Kenapa? Karena Blender gratis. Dan juga Blender punya banyak tutorial di YouTube yang gratis juga. Tapi untuk user interface, gue rekomendasiin dari Are Creative. Ini tutorialnya bagus, bahasa Indonesia cocok banget sama lo. Cuman kalau lo mau yang bahasa Inggris, lo bisa tonton yang ini. Oke, setelah lo ngerti UI, lo bisa langsung cobain modeling. Berita baiknya, Blender itu powerful di modeling. Lo bisa lihat datanya dari Polygon tahun 2024. Nah, untuk tutorialnya lo bisa coba nonton dari video Mas Ahmad ini. Dia bikin tutorial simple buat pemula dan tenang aja, ini bahasa Indonesia kok. Tapi kalau lo mau yang lebih lengkap, lo bisa tonton playlist yang ini.
Dia ngasih informasi yang lengkap banget. Bahkan gak cuman modeling doang, dia include shading dan teksturnya juga. Nah, tadi kan manusia semua ya. Kalau lu mau yang mechanical, lu bisa tonton video yang ini. Ini video bagus banget, karena sambil dipraktekin, dia juga jelasin fundamental modelingnya. Oke, kalau modelnya udah jadi, lu bisa coba belajar shading dan lighting, biar karya pertama lu makin perfect. Untuk shadingnya sendiri, lu bisa lihat tutorial sebelumnya, karena udah include shading kan. Tapi kalau lu mau pelajarin secara terpisah, lu bisa tonton video ini. Kalau lighting yang ini. Buat yang bahasa Inggris, agak kurang ajar kalau gua nggak masukin video sepuh Blender ini. Di sini dia jelasin tentang basic lighting yang bisa bikin lu lebih ngerti lagi. Habis itu, kalau mau render, lu bisa tonton video ini dulu. Dia jelasin tentang mekanisme render dan bikin renderan lu lebih optimal sesuai keperluan lu. Atau kalau lu mau belajar langsung dari sepuhnya, langsung aja ke Blender Guru. Oke guys, itu dia gambaran umum buat belajar 3D. Lo nggak harus ambil semuanya. Mungkin lo mau fokus ke beberapa hal aja nggak apa-apa, kayak cuman model aja atau shading aja. Banyak pemula yang ngerasa harus jago semua hal sekaligus. Padahal setiap orang kan punya timelinenya sendiri. Saran gua mending lo nikmatin proses belajarnya aja. Coba-coba tools, gagal beberapa kali, lalu pelan-pelan temuin role dan jalan untuk bikin karya pertama lu. Makasih buat yang nonton sampai akhir, semoga lu bisa bikin karya pertama lu setelah nonton ini. Gak harus bagus, yang penting lu konsisten buat terus improve. Biar kedepannya lu bisa bikin sebuah masterpiece. Oh ya, kasih tahu gua dong, kira-kira role apa yang paling lu minati? Dan kedepannya, gua harus bikin konten apa ya? By the way, buat lo yang donate di Saweria, nanti kita tampilin di video berikutnya. Sampai sini aja perjumpaan kita, tetap semangat dan berjuanglah anak muda.